Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu, hama mayu, haju ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Untuk hari ini kita coba mentreatment santri-santri kutut. Nah, ini mulai saya treatment untuk lebih dekat dengan manusia. Bisa pancing ini pakai pakan di meja kecil. Ini biar terbiasa dengan aktivitas harian kita. Nah, kita bisa memberi makan seperti ini, dibiasakan dan jangan dibuat mereka kaget atau takut, karena kuncinya sebenarnya di binatang itu kenyamanan. Ketika mereka nyaman, merasa tidak terancam, maka binatang-binatang ini bisa akrab dengan kita. Jadi kan enak kita memelihara binatang, memelihara burung itu tidak harus dikurung. Misalkan kita memelihara perkutut seperti ini kan juga ketika kita tinggal kita tidak was-was kehabisan pakan di kandangnya atau kehabisan minum di kandangnya, mereka masih bisa cari. Kemudian kita juga masih bisa mendengar anggungannya. Ini juga kita belajar bagaimana kita memiliki tapi tidak menguasai. Kalau dalam bahasa Jawa itu ndarbeni ananging ora milai. Jadi kita punya tapi rasa menguasai atau kepemilikannya itu, keakuannya itu berkurang. Jadi ini juga sekaligus untuk belajar olah rasa di bagaimana kita mensikapi sesama ciptaan Tuhan, bagaimana kita hidup saling berdampingan. Ya betul, semua makhluk ciptaan Tuhan itu diciptakan untuk manusia, tapi kan dalam pemanfaatannya, dalam penggunaannya kita juga mesti bijak, karena yang butuh hidup di bumi ini bukan hanya manusia, binatang, makhluk-makhluk yang lain juga membutuhkan bumi. Kemudian anak cucu kita juga membutuhkan makhluk-makhluk lain. Misalkan perkutut, kan bukan hanya kita yang suka atau butuh perkutut, tapi juga anak cucu kita juga butuh. Nah, kalau burung perkutut ini habis, berarti kita kan juga menzolimi anak cucu, kita merampas hak anak cucu. Berarti kita berbuat keji, berbuat mungkar terhadap anak cucu, karena kita merampas hak. Nah, kalau di falsafah Jawa itu dikatakan menjadi orang Jawa atau
priyayi Jawa itu pertama kita mesti punya keris atau ageman atau pusaka, kemudian kukilo atau burung yang fungsinya itu selain untuk hiburan, untuk melepas penat, itu juga untuk melatih kita supaya mempunyai tanggung jawab, mempunyai rasa welas asih terhadap makhluk lain. Walaupun ya tidak harus burung perkutut, walaupun secara umum itu kebanyakan ya asumsinya kita harus memelihara perkutut dan harus di kandang. Ya kita memiliki itu tidak harus menguasai, bisa seperti ini kita duwe ning ora nilai, kita punya tapi kita tidak menguasai secara egois terhadap apa yang kita punya, karena apa yang kita punya juga ada sebagian hak makhluk lain, ada sebagian hak orang lain. Ini juga belajar bagaimana kita mensyukuri karunia Tuhan. Nah, ini tidak dari biji semua saya terapi ini, yo kita beli udah tua, tadinya ada sekitar 12. Selain kena predator manusia, juga ada yang kena predator binatang dan dimakan kucing. Kan indah kita hidup saling berdampingan seperti ini, enak. Oh, kita masih bisa menikmati ini. Dan memang untuk burung-burung perkutut ini belum saya gunakan untuk hinggap tangan dan ini, karena memikirkan keamanannya, biar kayak gini aja ini, bagaimana tidak takut dengan manusia tapi sulit untuk ditangkap. Ya kita tahu sendirilah bahwa kesadaran melestarikan alam atau pemikiran ekosentris di kita untuk saat ini itu sangat minim, walaupun leluhur kita sudah pernah mencapainya. Leluhur Nuswantara itu sudah mencapai pemikiran atau budaya yang holistik. Jadi dalam melakukan satu hal itu banyak pertimbangan dari perspektif disiplin ilmu maupun dari lini-lini lain. Misalkan memelihara perkutut itu juga ada pertimbangan bagaimana hubungannya dengan manusia lain, bagaimana hubungannya dengan ilah, dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan apa namanya agama. Nah, ini kan juga salah satu bentuk ibadah, bagaimana kita menghargai makhluk lain, makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan bagaimana kita membaca dari setiap yang diciptakan oleh Tuhan.
Kalau kita berbicara spiritual di religi Islam itu konon katanya barang siapa merawat pohon maka pohon-pohon itu akan bertasbih untuknya. Mosok kita merawat binatang, kita memerdekakan binatang, binatang-binatang itu tidak bertasbih untuknya. Nah, burung-burung ini mereka melakukan ibadah dengan cara mereka, dengan tugas mereka, dengan sesuai fitrahnya. Ketika kita merawat mereka, ketika kita melindungi mereka, maka mereka juga akan bertasbih untuk kita. Burung-burung perkutut ini juga di ekosistem ini juga penting. Misalkan jangan dikira burung perkutut ini hanya memakan biji-bijian, mereka juga memakan serangga kecil. Terus kotorannya juga akan kembali ke tanah, menyuburkan tanah. Jadi desain sistem yang dibuat oleh Tuhan itu sangat detail. Semuanya sebenarnya ketika dijaga itu untuk keuntungan manusia. Tapi bagi yang berpikir tentunya. Jaraknya dekat kan? Saya susah ini soalnya pegang kamera sendiri. Nah, ketika mereka melakukan tugas di dalam ekosistem, nah itulah bentuk ibadah mereka. Atau kita ambil contoh mudah lah, misalkan burung-burung pemakan serangga, misalkan mereka beribadah memakan serangga. Ketika burung-burung pemakan serangga ini semakin jarang, ya akhirnya populasi serangga atau populasi hama di pertanian meningkat. Misalkan ulat jadi banyak, yang tadinya tugas menghilangkan ulat itu dilakukan oleh burung, ya mau nggak mau karena burungnya kita habiskan, kita sendiri yang harus menghabiskan ulatnya. Kalau dulu burung-burung pemakan serangga itu memakan ulat di pertanian, nah sekarang kita harus repot, harus menghilangkan ulat itu sendiri. Mungkin kita perlu jadi kayak burung, kita harus makan ulat-ulat itu. Nah, ini kan artinya kita menambah pekerjaan sendiri yang seharusnya kita tidak harus nyemprot hama, jadi nyemprot hama. Yang tadinya tidak harus menghilangkan ulat, jadi harus menghilangkan ulat. Nah, mungkin itu yang disebut kufur nikmat. Jadi kita juga bisa jadi terhitung orang-orang yang munafik. Kita berharap rahmat dari Tuhan, tapi kita menolak rahmatnya. Kita menghabiskan rahmatnya dengan semena-mena. Itu juga bagian dari kufur nikmat. Ya, coba kalau banyak burung-burung, terus binatang-binatang yang fungsinya untuk keseimbangan ekosistem, ya kerja kita ringan.
Nah, ketika kita menikmati hal seperti itu, ketika kita menjaganya, itu juga bentuk syukur. Jadi buat saya pribadi, syukur itu tidak berhenti dicocot, tapi juga ke perilaku. Apa namanya? Yo, itu sudah jadi kelihatan bagaimanapun bukti-bukti, bagaimanapun data-data dikumpulkan, ya orang-orang munafik itu akan tetap kufur, tetap mengelak, akan mencari pembenaran sendiri. Nah, sebenarnya untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ini harus dilakukan dari semua disiplin ilmu dan semua elemen sosial, termasuk para agamawan. Tapi untuk sekarang ya para agamawan itu banyak yang mabuk langit, berbicara surga nanti, berbicara neraka nanti, sementara surga neraka yang ada di dunia ini tidak dipikirkan. Kita ambil contoh lah, misalkan seperti tadi, ketika banyak burung-burung pemakan serangga yang menjadi keseimbangan di dalam ekosistem dihabiskan, kemudian kita tidak mau berupaya mengembalikan keadaannya. Nah, buat saya pribadi itu ya konyol, menginginkan surga nanti yang belum tentu kita tahu kebenarannya, tapi sambil merusak surga yang sudah ada. Kalau misalnya ekosistem itu terjaga, itu kan surga sekarang, itu surga yang real. Jadi banyak orang-orang yang lucu mengharapkan surga nanti sembari merusak surga yang ada dan menciptakan neraka sendiri. Seperti tadi, ketika di pertanian itu banyak ulat, banyak hama, nah itu kan jadi neraka. Itu susah. Buat saya pribadi, saya enggak begitu srek dengan konsep surga yang konon nanti di sana banyak bidadari kayak ini. Itu terlalu duniawi sekali. Dan kadang saya berpikir konyol lah, misalkan di surga nanti banyak bidadari, ini mungkin itu bayangan surga bagi orang-orang hiperseks yang hanya memikirkan seksual. Dan kenikmatan itu tidak dianggap surga. Yo, gimana yo, kita itu banyak mengalami pendangkalan bukan hanya di dalam kaidah keilmuan, tapi juga di dalam beragama, di dalam spiritual kita banyak mengalami pendangkalan. Apalagi di Islam lah. Ya, walaupun saya sendiri saya pengennya Islam, tapi saya belum berani mengaku bahwa saya Islam. Saya berusaha untuk Islam karena agama saya itu hanya turunan, Tuhan saya itu juga warisan. Wong saya lahir itu ngerti-ngerti agamanya Islam, saya nggak pernah mencari agama. Terus Tuhan saya ngerti-ngerti Allah, saya tidak pernah mencari Tuhan. Tapi yo saya syukuri, walaupun itu masih butuh
Ari, benarkah saya sudah Islam? Kelakuannya bejat seperti ini. Yang enggak konon Islam itu selamatan lil alamin, tapi buktinya banyak orang Islam tapi alam makin rusak, tatanan sosial kacau, banyak orang-orang tertindas. Ini yang tidak selamat toh. Pertanyaannya itu, fungsi agamawan itu apa? Kerjanya itu apa? Saya sering pusing sendiri ya. Terlalu banyak agamawan yang menjual langit, menjual surga, neraka. Nah, kembali ke budaya holistik di Nusantara sendiri, kita dulu mencapai budaya holistik. Misalkan seperti tadi yang saya katakan, dalam memelihara perkutut aja pertimbangan pemikirannya itu banyak dari segala lini. Tapi sekarang kan kita sangat dangkal. Miara kutut ya mentoknya sebagai hiburan, tidak menjadi ibadah, tidak menjadi suatu hal yang sifatnya itu memiliki visi, syukur-syukur mencapai spiritual. Baik, sampai di sini. Untuk lebih banyak tahu kajian-kajian kitab teles, bisa ikuti di kanal YouTube Gen Kobi terus. Jadi untuk saat ini mungkin agak banyak lah kita ngaji kitab teles. Dulunya banyak ya podo-podo itu ngaji kitab teles. Ngaji kitab teles itu kita belajar dari hal-hal yang belum tertulis. Untuk sekarang kan kita terlalu banyak belajar dari buku, dari yang sudah tertulis, dari kitab garing. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hama mayu, hayu ning awono, semesta menyusul kita. Salam saya.